merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, malam hari ini kita bersama-sama akan membuka firman Tuhan dari 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Satu Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur dan juga doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, Tuhan Allah kami, Tuhan pemilik dan sekaligus juga pemelihara kehidupan ini, kami sungguh merasakan kehadiran Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan senantiasa hadir, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, memberikan kekuatan, memberikan topangan, serta memberikan penghiburan dan Tuhan juga sudah memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan yang baik di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Kami bersyukur Tuhan kepadamu karena malam hari ini Tuhan pun mempertemukan kami kembali dalam ruang YouTube live streaming untuk melaksanakan ibadah keluarga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kami untuk dapat mempergunakan teknologi sebagai sarana bagi kami untuk tetap dapat bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa melalui media ini pun kami boleh dapat terus bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca saat ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah kami ya Kristus, agar firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh dapat kami hayati, terlebih juga dalam memaknai Minggu Prapaskah yang ketiga ini. Terima kasih ya Kristus, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu dapat menyimaknya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang-orang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ibu Bapak, demikian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, dan yang berbahagia tentu adalah kita yang membaca dan merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan satu tema, yaitu Prapaskah bukan dengan hikmat manusia, melainkan dengan hikmat Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dua kata kunci yang perlu kita garis bawahi bersama, yaitu hikmat manusia dan hikmat Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat berarti kebijakan dan kearifan. Yang dimaksud dengan kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Dan ada pengertian yang lain, yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Nah, sementara arif artinya tajam pikiran, pandai, dan hati-hati atau cermat apabila menghadapi kesulitan. Nah, jadi dapat disimpulkan hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang menggunakan akal budi. Apakah itu berdasarkan pengalaman dan berdasarkan pada pengetahuan yang bersangkutan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pembacaan kita malam hari ini, Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus mengungkapkan bagaimana pentingnya hikmat, yaitu hikmat Allah. Dan hikmat yang bersumber dari Allah inilah yang harusnya menjadi dasar dalam kehidupan berjemaat di Korintus. Terutama Bapak, Ibu, dan Saudara, hikmat Allah ini penting dalam rangka memberitakan Injil Kristus yang disalibkan itu. Ayat 23 dan ayatnya yang ke-24, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan.
Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, Rasul Paulus ingin mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hikmat yang bersumber dari Allah. Hikmat yang bersumber dari Allah menjadi sebuah kekuatan. Dan hikmat dari Allah akan membantu setiap umat membuka mata dan hatinya untuk dapat melihat, untuk dapat memaknai, untuk dapat melihat apa yang menjadi rancangan dan kehendak Allah khususnya dalam rangka memberitakan Injil Kristus. Bagi mereka yang mengandalkan hikmat dunia, tadi dikatakan bahwa berita Injil adalah sebuah kebodohan. Bagi mereka yang mengandalkan hikmat dunia, Injil adalah suatu kebodohan. Tetapi berbeda bagi orang yang percaya, dia yang mencari hikmat Allah. Hikmat Allah adalah kekuatan. Kalau dikatakan hikmat Allah adalah kekuatan, maka hikmat dari Allah menjadi sumber energi, sumber pengharapan. Terlebih ketika dia harus menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Ayatnya yang ke-21 dan 22 di sana dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Hikmat yang bersumber dari Allah, dia tidak perlu meminta tanda dulu, Bapak Ibu dan Saudara. Tidak perlu meminta tanda baru kemudian dia percaya, tapi oleh karena percaya kepada Allah, kita dapat melihat, merasakan bagaimana kasih Allah, bagaimana kuasa Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Dan itu bisa kita rasakan, itu bisa kita nikmati, itu bisa kita peroleh kalau kita mencari hikmat Allah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, di Minggu Prapaskah ini kita bersama-sama diajak untuk menghayati penderitaan pergumulan Kristus bukan berdasarkan hikmat dunia, bukan berdasarkan hikmat manusia, tetapi berdasarkan hikmat Allah. Nah, sehingga dengan demikian, ketika kita memahami penderitaan Kristus berdasarkan hikmat Allah, kita dapat menghayati setiap pergumulan, penderitaan, jalan salib yang Kristus jalani, yang Kristus lewati, sebagai bagian dari rancangan Allah untuk menghadirkan kasih Allah,
untuk menghadirkan karya keselamatan bagi dunia. Dan jika kita memahami secara manusia, mungkin kita akan kesulitan bagaimana Kristus yang adalah Allah yang maha tinggi, yang maha kudus, harus turun ke dalam dunia. Dia ikut dalam penderitaan yang dialami oleh manusia, dan bahkan dia harus menjalani penderitaan itu. Kristus harus mati di atas kayu salib. Itulah kalau kita memahaminya berdasarkan hikmat, akal budi, dan pengertian manusia. Kita tidak akan mampu menyelaminya. Setiap perancangan Allah ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin ada pertanyaan bagi kita, lalu bagaimana kita? Kok kayaknya ada semacam kita tidak usah menggunakan akal budi kita, sudah kita cukup dengan iman percaya saja, menunggu. Lalu kemudian kita memperoleh hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam konteks ini, Rasul Paulus bukan berarti ingin mengabaikan, menghilangkan cara berpikir manusia. Tetapi yang ingin disampaikan adalah bagaimana kita dengan hikmat yang kita miliki, dengan pengetahuan akal budi yang kita miliki, kita dapat memahami setiap rancangan-rancangan Allah, setiap hikmat-hikmat yang bersumber dari Allah. Sehingga antara hikmat dunia, antara akal, budi, dan pengertian kita tidak berseberangan. Tetapi hikmat kita, akal, budi kita didasarkan atas hikmat yang bersumber dari Allah. Sehingga yang bekerja bukan hanya akal, budi, dan pengertian kita semata, bukan hanya hikmat dunia yang bekerja. Tetapi dalam hikmat, dalam pengertian, dan dalam akal budi kita, di sana ada hikmat yang bersumber dari Allah. Nah, sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kita dikuasai oleh hikmat Allah, dampaknya adalah kita menjadi orang-orang yang bijak. Kita orang-orang yang arif. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa memiliki pemikiran-pemikiran yang cerdas, yang bernas, yang senantiasa mempertimbangkan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Terlebih ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan hikmat dari Allah, maka kita akan mampu merancangkan segala sesuatu dengan cermat, mempertimbangkan berbagai hal sebelum kita melakukan atau menetapkan atau bahkan melangkah. Apakah dampaknya dari apa yang akan kita lakukan, dari apa yang akan kita katakan? Apakah memberikan dampak yang baik, memberikan kontribusi yang baik, menghadirkan kasih Allah, menghadirkan sukacita bagi sesama, atau justru malah sebaliknya? Membawa duka cita, membawa kekecewaan, melahirkan kebencian bagi orang lain. Hikmat dari Allah selalu mendatangkan kebaikan, Bapak, Ibu, dan Saudara.
mendatangkan sukacita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, kuti yang terkasih di dalam Tuhan kita Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menderita sengsara, mati, dan dikuburkan, tetapi yang bangkit pada hari yang ketiga. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dengan kita meyakini, dengan kita percaya kepada Kristus Yesus, kita akan memperoleh kekuatan dan hikmat yang bersumber dari Allah. Oleh karena itu, dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ini pun sekaligus ingin mengajak kepada kita bersama sebagai murid-murid Kristus. Mari kita senantiasa dekat kepada Kristus. Mari kita senantiasa dekat kepada Allah untuk mencari hikmat, untuk memperoleh hikmatnya. Hanya ketika kita dekat kepada Kristus, kita memperoleh hikmatnya. Ketika kita tekun dan setia dengan firman Allah, kita memperoleh hikmatnya. Nah, tadi dikatakan bahwa ketika percaya kepada Kristus, kita akan memperoleh hikmat Allah itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, itulah panggilan hidup kita. Mari kita terus percaya kepada Kristus, dekat dengan Kristus, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Kristus. Dengan hati-hati, dengan cermat, dengan teliti, dengan mempertimbangkan baik atau tidak mendatangkan sukacita atau tidak. Dan percayalah Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita dekat senantiasa kepada Kristus, kita bukan hanya memperoleh hikmat dari Allah, tetapi kita juga beroleh kekuatan dan pengharapan. Terlebih ketika kita menjalani masa-masa sulit, masa-masa dalam pergumulan, masa-masa pandemi saat ini. Kristuslah satu-satunya sumber harapan dan kekuatan bagi kita. Dan Kristus pun satu-satunya andalan bagi kita dalam kita membangun kehidupan keluarga kita. Mungkin saat ini kita, keluarga kita masing-masing, sedang dalam pergumulan, sedang dalam kesulitan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan mengajak kepada kita. Ayo cari hikmat dari Tuhan. Jangan andalkan hikmat dan pengertian kita sendiri. Hikmat dan pengertian dari Tuhan senantiasa memberikan solusi, memberikan jalan yang terbaik. Sehingga pergumulan dan kesulitan hidup dalam keluarga kita tidak menghilangkan keharmonisan, kebersamaan, dan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kita. Tapi dengan hikmat dari Tuhan, tantangan dan pergumulan dalam keluarga boleh menjadi jembatan bagi kita untuk meningkatkan relasi, meningkatkan keharmonisan dalam keluarga kita. Suami istri, orang tua dengan anak. Sehingga dengan demikian Bapak, Ibu, dan saudara, di sanalah kita boleh dapat melihat dan merasakan hikmat Allah dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat bergumul, selamat mencari hikmat Allah, selamat berjalan bersama-sama dengan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih jikalau malam hari ini kami boleh diingatkan bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kepada kami akal, budi, dan pengertian
Tetapi malam hari ini pun Tuhan mengingatkan bahwa biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Hikmat dan pengertian yang Tuhan anugerahkan bagi kami, biarlah itu menjadi sarana bagi kami untuk semakin mengenal, semakin menghayati hikmat Allah dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak semata-mata mengandalkan hikmat dan pengertian kami sendiri, karena kami sadar betul hikmat dan pengertian kami sangatlah terbatas. Oleh karena itu ya Kristus, malam hari ini kami bersyukur atas hikmat dan pengertian. Dan biarlah ya Kristus kami senantiasa terus mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami terus memperoleh hikmat-Mu. Terlebih juga boleh menjadi dasar bagi kami dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari, dalam kehidupan keluarga, pribadi, demikian juga dalam kehidupan persekutuan kami. Sehingga dengan dasar itulah ya Kristus, kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati para orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan berkati juga mereka yang sedang mencari pasangan hidup, yang sedang mencari pekerjaan. Berkati juga para pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, komisi, panitia, dan Tuhan juga kiranya berkati segala pelayanan yang kami lakukan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terkena musibah bencana alam, tanah longsor, banjir, ataupun bencana alam lainnya. Kiranya juga Tuhan hadir menguatkan kepada mereka. Dan kami pun berdoa bagi tenaga medis yang saat ini terus berjuang bersama menjadi garda terdepan dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh yang baik bagi mereka. Dan bagi satuan tugas juga, bersama-sama dengan pemerintah, kiranya juga Tuhan beri hikmat-Mu kepada mereka untuk dapat menjalankan tugas panggilan hidup mereka. Bapa kami surga, terima kasih. Inilah segala doa dan harapan kami, ya Kristus, yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, renungan malam dalam kebaktian rumah tangga malam hari ini sudah selesai. Dan sampai jumpa kembali dalam ibadah-ibadah berikutnya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.